Kenapa makanannya tidak kamu habiskan, malah dibungkus? Tanya Akila kepada pemuda miskin yang baru saja ia traktir makan di restoran mewah. Rodi hanya menunduk sambil berkata bahwa makanan itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk seseorang yang menunggunya di rumah. Jawaban sederhana itu membuat Akila terdiam, karena ternyata di balik pakaian lusuh dan tubuh kurusnya, Rodi menyimpan kisah yang sama sekali tidak pernah ia duga. Siapa sebenarnya orang yang rela ia biarkan kenyang sementara dirinya menahan lapar? Halo penonton setia Salsala. Jangan lupa subscribe channel Sal saya, like videonya, dan tulis di kolom komentar dari mana sih asal kalian. Dukung terus supaya channel Salsa makin bersemangat berbagi cerita yang menarik. Jangan di-skip ya. Tonton sampai selesai, karena satu keputusan di akhir cerita ini bikin kalian penasaran. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya agar Salsa dapat memberikan cerita yang terbaik untuk kalian. Akila dikenal sebagai salah satu CEO muda paling sukses di usianya yang baru 25 tahun. Perusahaan yang dipimpinnya berkembang pesat, membuat namanya sering muncul dalam berbagai acara bisnis. Namun, di balik kesuksesannya, Akila tidak pernah berubah menjadi wanita yang sombong. Ia tetap ramah kepada karyawan, menghormati orang tua, dan tidak pernah menilai seseorang berdasarkan pakaian atau kekayaan. Malam itu, setelah menghadiri rapat panjang, Akila merasa sangat lelah. Ia memutuskan makan sendirian di sebuah restoran mewah yang biasa dikunjungi para pengusaha. Akila duduk di dekat jendela. Tak lama kemudian, makanan pesanannya tiba. Namun, baru beberapa suapan, perhatian Akila teralihkan oleh sesuatu di luar restoran. Seorang pemuda berdiri beberapa meter dari jendela. Namanya Rodi. Pemuda itu mengenakan kaos sederhana yang sudah kusam dan celana panjang yang tampak beberapa kali dijahit. Wajahnya terlihat lelah. Ia tidak meminta uang kepada siapapun. Ia hanya berdiri diam sambil melihat makanan yang tersaji di meja para pelanggan. Sesekali Rodi memegang perutnya. Akila langsung menyadari bahwa pemuda itu sedang menahan lapar. Ia memanggil pelayan. "Sebentar, saya keluar." Akila berjalan mendekati Rodi. "Kamu sudah makan?" Rodi tampak gugup. "Sudah, Bu." Akila menatapnya beberapa detik. Jawaban itu terdengar jelas seperti kebohongan. "Kamu yakin?" Rodi tersenyum kecil. "Saya tidak apa-apa." Akila justru semakin yakin. "Kalau begitu, temani saya makan." Rodi langsung menggeleng. "Jangan, Bu. Saya tidak pantas masuk restoran seperti itu." Akila tersenyum. "Siapa yang bilang kamu tidak pantas? Selama kamu datang dengan niat baik, kamu berhak makan dimanapun." Rodi masih ragu. Akila kemudian membuka pintu restoran dan menunggunya. "Ayo." Akhirnya Rodi mengikuti. Begitu mereka masuk, beberapa pelanggan langsung memperhatikan. Ada yang berbisik, ada pula yang melihat Rodi dari ujung kepala sampai kaki. Seorang pelanggan bahkan tertawa kecil melihat penampilan Rodi. Akila mendengar itu. Ia berhenti berjalan dan menatap orang tersebut. "Menurut Anda, orang yang memakai pakaian sederhana tidak boleh makan di sini?" Pelanggan itu langsung terdiam. Akila kemudian membawa Rodi ke mejanya. "Duduk." Rodi duduk dengan canggung. Akila memanggil pelayan dan memesan berbagai makanan. "Silakan makan apa yang kamu mau." Rodi menatap meja yang penuh makanan. "Bu, ini terlalu banyak." "Tidak apa-apa, makan saja." Awalnya Rodi masih malu. Namun setelah beberapa saat, ia mulai makan. Akila memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Rodi makan dengan cepat, tetapi tetap sopan. Setelah beberapa menit, ia berhenti. Akila melihat masih ada separuh makanan di piring. "Kok berhenti?" Rodi tersenyum. "Saya sudah cukup." Akila mengernyit. "Kamu tadi terlihat sangat lapar." Rodi tidak menjawab. Ia justru memanggil pelayan. "Mas, boleh makanan ini dibungkus?" Akila semakin heran. "Kenapa dibungkus? Habiskan saja." Rodi menunduk. "Yang ini untuk dibawa pulang." "Untuk siapa?" Rodi terdiam cukup lama. Kemudian ia berkata pelan. "Untuk adik saya." Akila terdiam. "Adikmu?" Rodi mengangguk. "Namanya Dini. Umurnya masih 9 tahun." Suara Rodi mulai bergetar. "Sejak ibu kami meninggal, saya yang merawatnya. Saya tidak tega makan sampai kenyang kalau dia belum makan."
Akila menatap Rodi dengan wajah berubah. Rodi melanjutkan. Sejak pagi kami belum makan. Saya sebenarnya sangat lapar, Bu. Tapi kalau saya habiskan semuanya sekarang, nanti Dini makan apa? Akila tidak mampu langsung menjawab. Ia baru menyadari bahwa pemuda yang dianggap rendah oleh beberapa pelanggan itu justru memiliki hati yang jauh lebih besar daripada banyak orang yang hidup berkecukupan. Akila kemudian berkata kepada pelayan, "Jangan hanya bungkus yang tersisa. Tolong siapkan makanan baru untuk adiknya, yang cukup untuk beberapa hari." Rodi langsung menggeleng. "Jangan, Bu. Saya tidak ingin merepotkan." Akila menatapnya. "Kamu tidak merepotkan saya." Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. "Tapi saya ingin tahu satu hal. Kalau kamu begitu menyayangi adikmu, kenapa kamu tidak mencari pekerjaan?" Rodi menunduk. "Saya sudah mencari kemana-mana." Akila menatapnya penuh perhatian. "Dan?" Rodi menghela napas. "Belum ada yang mau menerima saya." Akila belum tahu bahwa jawaban sederhana itu akan membawanya pada sebuah keputusan yang mampu mengubah kehidupan Rodi dan adiknya untuk selamanya. Namun, sebelum malam itu berakhir, Akila ingin melihat sendiri siapa sebenarnya pemuda yang rela menahan lapar demi keluarganya tersebut. Setelah makanan selesai dibungkus, Akila meminta Rodi untuk menunjukkan rumahnya. Awalnya Rodi terlihat ragu. Ia merasa tidak nyaman membawa seorang CEO ke tempat tinggalnya yang sangat sederhana. "Rumah saya jauh dari sini, Bu." "Tidak bagus." Akila tersenyum. "Saya tidak datang untuk menilai rumahmu. Saya hanya ingin memastikan adikmu benar-benar mendapatkan makanan." Rodi akhirnya mengangguk. Mereka meninggalkan restoran menggunakan mobil Akila. Sepanjang perjalanan, Rodi lebih banyak diam. Ia hanya memberikan petunjuk arah sambil sesekali melihat kantong makanan yang diletakkan di sampingnya. Akila memperhatikannya dari balik kemudi. "Kamu sudah lama mengurus adikmu?" "Hampir 4 tahun." "Berarti sejak kamu masih sangat muda?" "Iya." Rodi terdiam sejenak. "Setelah ibu meninggal, saya tidak punya pilihan. Dini hanya punya saya." Akila tidak bertanya lagi. Beberapa puluh menit kemudian, mobil berhenti di sebuah gang sempit. Akila harus memarkir mobil agak jauh karena jalan menuju rumah Rodi terlalu kecil. Mereka berjalan kaki. Ketika sampai di sebuah rumah kecil dengan dinding yang sudah kusam, Rodi membuka pintu. "Dini?" Tidak ada jawaban. Rodi langsung terlihat panik. "Din?" Ia masuk dan memeriksa kamar kecil di belakang. Ternyata Dini sedang tertidur. Tubuhnya terlihat kurus dan wajahnya pucat. Rodi segera membangunkannya. "Dini, bangun. Kakak bawa makanan." Mata Dini perlahan terbuka. Begitu melihat kantong makanan, wajahnya langsung berubah cerah. "Kakak dapat makanan?" Rodi tersenyum. "Iya, ini buat kamu." Dini langsung duduk. Namun sebelum menyentuh makanan, ia melihat Akila yang berdiri di belakang kakaknya. "Siapa, Kak?" Rodi menjawab. "Ini Bu Akila. Beliau yang mentraktir kakak makan." Dini segera berdiri dan membungkuk sopan. "Terima kasih, Bu." Akila tersenyum. "Kamu tidak perlu memanggil saya begitu. Ayo makan." Dini mulai makan. Akila memperhatikan bagaimana anak itu makan dengan sangat perlahan, seolah takut makanan tersebut akan habis. Pemandangan itu membuat hati Akila kembali terasa sesak. Ia melihat sekeliling. Tidak ada televisi, tidak ada kulkas. Hanya ada sebuah meja kecil, beberapa kursi tua, dan kasur tipis di sudut ruangan. Namun yang paling menarik perhatian Akila adalah beberapa sertifikat yang ditempel di dinding. Ia mendekat. "Ini punya kamu?" Rodi mengangguk. "Dulu saya sekolah kejuruan." Akila membaca salah satu sertifikat. "Teknisi mesin?" "Iya." "Kenapa tidak bekerja sebagai teknisi?" Rodi tersenyum pahit. "Saya sudah mencoba. Banyak perusahaan meminta pengalaman, sementara saya tidak punya koneksi. Ada juga yang melihat pakaian saya lalu langsung menolak." Akila terdiam. Ia baru menyadari bahwa selama ini Rodi bukan tidak mau bekerja. Ia hanya belum mendapatkan kesempatan. "Kalau saya kasih kamu uang sekarang, apa yang akan kamu lakukan?" Rodi langsung menjawab. "Saya akan mengembalikannya." Akila sedikit terkejut. "Kenapa?" "Saya tidak ingin hidup dari belas kasihan orang lain." Jawaban itu membuat Akila tersenyum. "Kalau begitu saya tidak akan memberi kamu uang." Rodi terlihat bingung.
Saya akan memberi kamu pekerjaan. Rodi membeku. Kerja? Akila mengangguk. Perusahaan saya sedang membutuhkan teknisi. Besok datang ke kantor saya. Bawa semua sertifikat yang kamu punya. Rodi menatap Akila seakan tidak percaya. Tapi saya tidak punya pengalaman di perusahaan sebesar itu. Saya tidak mencari orang yang hanya punya pengalaman. Saya mencari orang yang mau belajar dan bertanggung jawab. Rodi menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa ibu mau membantu saya sejauh ini? Akila menjawab dengan tenang. Karena tadi kamu punya kesempatan menghabiskan makanan itu sendirian, tetapi kamu memilih membawanya pulang untuk adikmu. Rodi tidak mampu menahan air matanya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia merasa ada seseorang yang percaya kepadanya. Namun Akila belum tahu, keputusan merekrut Rodi akan menimbulkan masalah besar di perusahaannya. Keesokan harinya, ketika Rodi datang ke kantor dengan pakaian sederhana dan membawa sertifikatnya, beberapa karyawan langsung menertawakannya. Bahkan seorang direktur bernama Damar menatap Rodi dengan sinis. CEO kita sekarang menerima orang dari jalanan. Rodi mengepalkan tangannya, tetapi tetap diam. Akila yang mendengar ucapan itu langsung keluar dari ruangannya. Dia datang ke sini untuk bekerja. Kalau ada yang meragukan kemampuannya, buktikan dengan pekerjaan, bukan hinaan. Damar terdiam. Rodi menatap Akila dengan penuh rasa hormat. Ia sadar, kesempatan yang diberikan wanita itu bukan sekadar pekerjaan. Itu adalah kesempatan untuk mengubah seluruh hidupnya. Dan tanpa mereka sadari, hari pertama Rodi di perusahaan, Akila akan menjadi awal dari sebuah masalah yang jauh lebih besar. Hari pertama Rodi bekerja di perusahaan, Akila tidak berjalan mudah. Begitu masuk ke area teknisi, beberapa karyawan langsung memperhatikannya. Pakaian Rodi memang sederhana, sangat berbeda dari para pegawai lain yang terbiasa mengenakan pakaian kerja mahal. Seorang teknisi bernama Fajar bahkan berbisik kepada temannya. Dia benar-benar orang yang dibawa langsung oleh CEO. Rodi mendengarnya, tetapi memilih diam. Ia tidak datang untuk mencari perhatian. Ia hanya ingin bekerja. Pagi itu, supervisor memberikan Rodi tugas memeriksa beberapa mesin produksi. Banyak yang mengira ia akan gagal. Damar bahkan sengaja memberikan pekerjaan paling sulit. Kamu bilang punya keahlian teknisi, kan? Katanya dingin. Coba periksa mesin nomor 7. Sudah 3 hari tidak bisa digunakan. Rodi mengangguk. Baik, Pak. Damar tersenyum sinis. Mesin tersebut memang sedang bermasalah. Tim teknisi senior sudah mencoba memperbaikinya beberapa kali, tetapi belum menemukan sumber kerusakan. Rodi membuka panel mesin dan memeriksanya dengan teliti. Beberapa karyawan mulai menonton dari kejauhan. 5 menit berlalu. 10 menit. Rodi belum mengatakan apapun. Fajar tertawa kecil. Bagaimana? Sulit, ya? Rodi tidak menjawab. Ia justru meminta alat pengukur tegangan. Setelah melakukan pemeriksaan, ia menunjuk sebuah komponen kecil. Ini masalahnya. Fajar mendekat. Yang itu? Iya, tegangannya tidak stabil. Kalau dibiarkan, motor utama bisa rusak. Beberapa teknisi langsung saling pandang. Mereka tidak percaya. Rodi mengganti komponen tersebut dan meminta operator menyalakan mesin. Mesin bergerak. Suara berisik yang selama 3 hari mengganggu produksi tiba-tiba hilang. Semua orang terdiam. Fajar mendekati mesin dan memeriksa ulang. Benar-benar normal? Damar yang sejak tadi berdiri di belakang langsung berubah wajah. Ia tidak menyangka Rodi bisa menyelesaikan masalah yang gagal ditangani teknisi senior. Kabar itu segera sampai kepada Akila. Ia datang ke area produksi dan melihat mesin tersebut bekerja kembali. Kamu yang memperbaikinya? Rodi mengangguk. Masalahnya hanya komponen kecil, Bu. Akila tersenyum. Jangan merendah. Kalau komponen itu tidak ditemukan, perusahaan bisa kehilangan banyak waktu dan uang. Beberapa karyawan yang sebelumnya meremehkan Rodi mulai berubah sikap. Namun Damar justru semakin tidak menyukainya. Sejak awal, Damar merasa posisinya sebagai salah satu orang paling berpengaruh di perusahaan mulai terancam. Rodi tidak hanya memiliki kemampuan. Ia juga mendapatkan kepercayaan Akila. Beberapa minggu kemudian, Rodi semakin menunjukkan kemampuannya. Ia menemukan beberapa kesalahan dalam sistem pemeliharaan mesin yang selama ini dianggap normal. Berkat perbaikan tersebut, biaya perawatan perusahaan turun cukup besar.
Akila bahkan mulai sering meminta pendapat Rodi dalam beberapa proyek teknis. Hal itu membuat Damar semakin gelisah. Suatu sore, Damar masuk ruangannya dan menutup pintu. Ia mengambil ponsel lalu menghubungi seseorang. Orang itu harus disingkirkan. Di seberang telepon, seseorang bertanya, "Kalau CEO membelanya?" Damar tersenyum. "Kalau begitu, kita buat dia terlihat seperti pengkhianat." Sementara itu, Rodi sama sekali tidak mengetahui rencana tersebut. Ia sedang bersiap pulang ketika Akila menghampirinya. "Kamu belum pulang?" "Sebentar lagi, Bu. Saya mau menyelesaikan laporan." Akila tersenyum. "Kamu terlalu serius bekerja?" Rodi tertawa kecil. "Saya tidak ingin mengecewakan Ibu." Akila terdiam sesaat. "Jangan bekerja hanya karena takut mengecewakan saya. Bekerjalah karena kamu ingin membangun masa depanmu sendiri." Rodi mengangguk. "Terima kasih sudah memberi saya kesempatan." Akila menatapnya. "Saya yang seharusnya berterima kasih. Sejak kamu datang, banyak hal di perusahaan ini mulai berubah." Malam itu, Rodi pulang dengan perasaan bahagia. Ia membeli makanan untuk Dini menggunakan gaji pertamanya. Ketika sampai di rumah, Dini langsung berlari menyambutnya. "Kakak sudah kerja?" Rodi mengangguk sambil menyerahkan makanan. "Iya. Mulai sekarang kamu tidak boleh tidur dalam keadaan lapar lagi." Dini memeluk kakaknya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Keesokan paginya, suasana kantor mendadak kacau. Akila menerima laporan bahwa sebuah data penting perusahaan telah hilang dari komputer utama. Data tersebut berkaitan dengan proyek besar yang nilainya sangat tinggi. Tim keamanan segera memeriksa rekaman. Beberapa menit kemudian, seorang staf keamanan datang membawa hasil pemeriksaan. "Bu Akila, ada sesuatu yang harus Ibu lihat." Akila menatap layar. Rekaman menunjukkan seseorang memasuki ruangan penyimpanan data pada malam sebelumnya. Orang itu mengenakan pakaian kerja teknisi. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun di tangan orang tersebut terdapat gelang hitam yang sering dipakai Rodi. Damar langsung muncul. "Saya sudah bilang sejak awal, Bu, kita tidak boleh terlalu percaya kepada orang yang baru masuk." Akila menatap layar dengan wajah serius. Ia belum percaya. Namun kali ini, bukti yang terlihat seolah mengarah kepada Rodi. Dan tanpa disadari Rodi, orang yang baru saja menemukan kesempatan untuk mengubah hidupnya itu kini sedang berada di ambang kehilangan semuanya. Pagi itu, suasana kantor Akila berubah drastis. Para karyawan berkumpul di ruang rapat. Di atas meja terdapat beberapa dokumen penting yang berkaitan dengan proyek terbesar perusahaan. Jika data tersebut benar-benar hilang, perusahaan bisa mengalami kerugian sangat besar. Rodi berdiri di depan meja dengan wajah bingung. Akila menatapnya serius. "Rodi, tadi malam kamu berada di kantor sampai larut?" Rodi mengangguk. "Iya, Bu. Saya menyelesaikan laporan." Damar langsung menyela. "Dan setelah itu data proyek hilang." Rodi menatapnya. "Jadi maksud Bapak saya yang mencurinya?" "Saya tidak mengatakan begitu." Damar tersenyum tipis. "Tapi bukti rekaman menunjukkan seseorang dengan pakaian teknisi masuk ke ruangan penyimpanan data." Rodi mengepalkan tangan. "Saya tidak pernah masuk ke sana." Seorang staf keamanan kemudian menampilkan rekaman di layar. Terlihat seseorang memasuki ruangan pada malam hari. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi gelang hitam di tangannya sangat mirip dengan gelang milik Rodi. Beberapa karyawan mulai berbisik. "Itu gelang Rodi, kan?" Rodi melihat layar dengan wajah tegang. "Iya, gelangnya memang mirip." Damar langsung menimpali. "Bukan hanya mirip. Saya pernah melihat Rodi memakai gelang itu setiap hari." Akila tidak langsung mengambil keputusan. Ia menatap Rodi. "Apakah kamu punya gelang seperti itu?" Rodi mengangkat tangannya. "Iya." Ruangan langsung hening. Damar tersenyum seolah sudah memenangkan pertarungan. "Bu Akila, saya sudah mengingatkan sejak awal. Kita tidak tahu siapa sebenarnya orang ini." Rodi menatap Akila. "Saya memang memakai gelang itu, Bu. Tapi saya tidak mencuri data perusahaan." Akila masih diam. Ia tahu Rodi memiliki kemampuan dan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang buruk. Namun, selama mengenalnya, Rodi tidak pernah menunjukkan sifat seperti itu. "Semua orang keluar," kata Akila. Damar terkejut. "Tapi, Bu, saya bilang keluar." Semua orang meninggalkan ruangan. Kini hanya Akila dan Rodi.
Akila duduk di depan Rodi. Saya ingin mendengar langsung dari kamu. Rodi menghela napas. Saya tidak melakukan itu. Kenapa saya harus percaya? Rodi menatap mata Akila. Karena sejak pertama kali ibu membantu saya sudah berjanji tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Akila terdiam. Rodi melanjutkan. Saya memang orang miskin, Bu. Saya pernah kelaparan. Saya pernah ditolak karena pakaian saya. Tapi saya tidak pernah mencuri. Akila menatap wajahnya. Saya percaya kamu. Rodi terkejut. Tapi saya juga harus mencari bukti. Akila kemudian memanggil tim keamanan. Ia meminta semua rekaman diperiksa ulang, termasuk kamera di lorong belakang yang jarang digunakan. Namun hasil pemeriksaan awal justru membuat Rodi semakin dicurigai. Kartu akses yang digunakan untuk masuk ke ruangan ternyata terdaftar atas nama Rodi. Rodi menggeleng. Kartu saya ada di dompet. Ia segera mengambilnya. Kartu tersebut masih berada di sana. Akila mulai menyadari ada sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau kartu kamu ada di sini, bagaimana orang itu bisa masuk menggunakan kartu atas namamu? Rodi terdiam. Kemudian matanya tertuju pada layar. Tunggu. Ia menunjuk waktu yang tertera pada rekaman. Jam ini? Ada apa? Mesin pencatat akses di ruangan teknisi memiliki sistem sinkronisasi. Kalau waktu di rekaman ini benar, seharusnya saya sedang berada di area produksi. Akila langsung meminta data mesin diperiksa. Benar saja. Catatan sistem menunjukkan aktivitas akun Rodi di area produksi pada waktu yang sama. Artinya, Rodi tidak mungkin berada di dua tempat sekaligus. Akila mulai curiga. Seseorang telah memalsukan bukti. Namun sebelum mereka bisa menyelidiki lebih jauh, tiba-tiba sistem komputer perusahaan mati. Lampu ruangan berkedip. Kemudian seluruh layar menjadi hitam. Seorang staf keamanan berlari masuk. Bu Akila, ada seseorang mencoba menghapus data cadangan. Rodi langsung berdiri. Data cadangan? Akila mengangguk. Mereka berlari menuju ruang server. Di depan pintu, mereka menemukan seorang pria menggunakan pakaian teknisi. Pria itu langsung berlari ketika melihat Akila dan Rodi. Berhenti. Rodi mengejarnya. Pria itu berbelok ke lorong belakang dan mencoba melarikan diri melalui pintu darurat. Rodi hampir berhasil menangkapnya, tetapi pria itu mendorong sebuah rak hingga jatuh menghalangi jalan. Rodi tetap mengejar. Sayangnya, pria tersebut berhasil keluar dari gedung. Ketika Rodi kembali, ia menemukan sesuatu terjatuh di lantai. Sebuah kartu akses. Rodi mengambilnya. Nama yang tercetak di kartu itu membuat wajahnya berubah. Ia menyerahkannya kepada Akila. Akila membaca nama tersebut. Damar. Keduanya saling menatap. Sekarang mereka tahu bahwa tuduhan terhadap Rodi bukan kebetulan. Seseorang memang sengaja menjebaknya. Namun yang belum mereka ketahui adalah alasan Damar melakukan semua itu. Dan jawabannya ternyata jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Akila masih memegang kartu akses milik Damar ketika Rodi kembali ke ruangannya. Keduanya saling menatap. Jadi selama ini dia yang menjebak saya? Tanya Rodi. Akila tidak langsung menjawab. Kita belum boleh menuduh tanpa bukti. Tapi sekarang kita punya alasan kuat untuk menyelidikinya. Mereka kemudian meminta tim keamanan memeriksa seluruh aktivitas kartu akses Damar. Hasilnya membuat Akila terkejut. Dalam beberapa bulan terakhir, kartu Damar berkali-kali digunakan untuk masuk ke ruang server pada tengah malam. Anehnya, setiap kali itu terjadi, tidak ada laporan pekerjaan yang tercatat. Rodi memperhatikan data tersebut. Bu, coba lihat tanggal ini. Akila mendekat. Kenapa? Setiap kali Damar masuk ke ruang server, ada transaksi perusahaan yang terjadi beberapa jam setelahnya. Akila mulai memahami sesuatu. Ia meminta bagian keuangan membuka laporan lama. Ternyata ditemukan beberapa pembayaran mencurigakan kepada perusahaan lain. Nilainya tidak sedikit. Nama perusahaan penerima memang berbeda, tetapi alamatnya sama. Akila langsung terdiam. Perusahaan itu ternyata perusahaan kecil yang didirikan oleh kerabat Damar. Jadi dia mengalihkan uang perusahaan ke sana, kata Rodi. Akila mengangguk. Tapi kita membutuhkan bukti yang lebih kuat. Mereka terus memeriksa data. Tanpa disadari, Damar sudah mengetahui bahwa Akila mulai mencurigainya. Malam itu, Damar masuk ke ruangannya dengan wajah tegang. Ia membuka komputer dan mencoba menghapus beberapa file. Namun sebelum berhasil,
Suara Akila terdengar dari belakang. Mencari apa, Pak Damar? Damar langsung membeku. Ia perlahan berbalik. Akila berdiri di pintu bersama Rodi dan 2 orang dari tim keamanan. Saya hanya memeriksa laporan. Di komputer pribadi saya? Damar terdiam. Akila berjalan mendekat. Berapa lama kamu mengambil uang perusahaan? Damar mencoba tersenyum. Saya tidak mengerti maksud ibu. Rodi meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Ini bukti transfernya. Wajah Damar langsung berubah. Akila melanjutkan, kami juga menemukan rekaman kamu masuk ke ruang server. Damar mulai panik. Itu tidak membuktikan saya menjebak Rodi. Akila mengeluarkan sebuah tablet. Kalau begitu lihat ini. Rekaman cadangan memperlihatkan Damar memasuki ruang penyimpanan data pada malam ketika data proyek hilang. Ia menggunakan kartu aksesnya sendiri. Kemudian ia terlihat mengambil kartu akses lain dari laci. Kartu itulah yang kemudian digunakan untuk membuat seolah-olah Rodi berada di tempat tersebut. Rodi menatap layar dengan wajah serius. Jadi gelang saya juga sengaja dipakai? Damar tidak menjawab. Akila akhirnya berkata, kamu sengaja menjadikan Rodi sebagai tersangka karena kamu tahu dia orang baru. Damar menunduk. Namun tiba-tiba ia tertawa kecil. Kalian pikir semuanya selesai? Akila mengerutkan dahi. Damar berdiri. Kalau saya jatuh, perusahaan ini juga akan terkena masalah. Ia kemudian mengungkapkan bahwa sebagian data proyek besar sudah dikirim kepada pihak luar. Akila langsung panik. Ke siapa? Damar tersenyum. Orang yang membayar paling mahal. Rodi segera bertanya. Kapan data itu dikirim? Sudah terlambat. Damar mengira dirinya masih bisa menang. Namun Rodi justru tersenyum. Tidak. Damar menatapnya. Rodi menunjuk komputer. Saya menemukan sesuatu sebelum Anda masuk tadi. Ia membuka sebuah sistem keamanan. Ternyata data yang dikirim belum bisa digunakan tanpa kunci enkripsi utama. Akila langsung memahami maksudnya. Rodi telah mengamankan kunci tersebut. Damar terdiam. Seluruh rencananya gagal. Beberapa saat kemudian, pihak berwenang datang untuk membawa Damar setelah Akila menyerahkan bukti yang telah dikumpulkan. Sebelum dibawa pergi, Damar menatap Rodi. Saya tidak mengerti. Kenapa kamu begitu dipercaya CEO? Rodi menjawab tenang. Karena saya tidak pernah menjual kepercayaan yang diberikan kepada saya. Damar tidak mampu menjawab. Setelah semuanya selesai, Akila menghampiri Rodi. Saya berutang permintaan maaf kepadamu. Rodi menggeleng. Ibu sudah percaya kepada saya ketika semua bukti terlihat buruk. Akila tersenyum. Dan sekarang saya ingin memberikan sesuatu yang lebih besar. Rodi terkejut ketika Akila menyerahkan sebuah dokumen. Promosi? Rodi membaca isinya. Ia ditunjuk sebagai kepala teknisi perusahaan. Saya tidak yakin bisa. Akila tersenyum. Kamu sudah membuktikan kemampuanmu. Jangan lagi meragukan dirimu sendiri. Rodi akhirnya menerima keputusan itu. Malamnya, ia pulang membawa kabar tersebut kepada Dini. Adiknya langsung memeluknya. Kakak berhasil? Rodi tersenyum sambil menahan air mata. Iya, tapi ini baru awal. Di sisi lain, Akila berdiri di balkon ruangannya dan memandangi gedung perusahaan. Ia teringat malam ketika pertama kali melihat Rodi berdiri lapar di depan restoran. Saat itu ia hanya berniat memberikan 1 piring makanan. Ia tidak pernah menyangka, keputusan sederhana itu akan membawa seorang pemuda miskin menjadi bagian penting dalam hidupnya. Namun, ada satu hal yang belum pernah mereka bicarakan. Perasaan yang perlahan tumbuh di antara mereka. Dan tanpa keduanya sadari, perubahan terbesar dalam hubungan Akila dan Rodi baru saja dimulai. Beberapa tahun berlalu sejak Rodi pertama kali berdiri di depan restoran mewah dalam keadaan lapar. Hidupnya kini berubah total. Ia tidak lagi tinggal di rumah kecil dengan atap bocor. Dini juga sudah tumbuh menjadi gadis yang sehat, pintar, dan ceria. Rodi berhasil memberikan kehidupan yang jauh lebih baik untuk adiknya berkat pekerjaannya di perusahaan Akila. Sebagai kepala teknisi, Rodi dikenal sebagai sosok yang tegas tetapi tetap rendah hati. Ia tidak pernah melupakan masa lalu. Setiap kali menerima gaji, hal pertama yang dipikirkannya adalah Dini. Ia selalu berkata kepada adiknya, dulu kita pernah tidak punya makanan. Sekarang jangan pernah lupa bersyukur. Dini pun tumbuh menjadi anak yang sangat menyayangi kakaknya. Sementara itu,
Hubungan Akila dan Rodi juga semakin dekat. Mereka sering bekerja sama dalam berbagai proyek. Akila mengagumi Rodi bukan karena kemampuan teknisnya saja, tetapi karena kejujuran dan tanggung jawab yang dimilikinya. Rodi juga menyadari bahwa Akila bukan sekadar CEO yang pernah memberinya pekerjaan. Akila adalah orang yang memberinya kesempatan ketika tidak ada orang lain yang percaya kepadanya. Suatu sore, Akila menghubungi Rodi. "Besok malam kamu kosong?" "Sepertinya kosong, Bu." "Kenapa?" "Saya ingin mengajakmu makan." Rodi tertawa. "Di restoran mewah lagi?" Akila menjawab, "Justru di restoran pertama tempat kita bertemu." Rodi langsung terdiam. Keesokan malamnya mereka kembali ke restoran tersebut. Pelayan yang pernah melihat mereka bertahun-tahun lalu masih bekerja di sana. Ia langsung mengenali Akila. "Selamat datang, Bu." Akila tersenyum. "Kami ingin duduk di meja dekat jendela." Rodi melihat tempat itu dengan senyum kecil. Ia masih ingat malam ketika dirinya berdiri di luar, menahan lapar sambil melihat makanan orang lain. Akila duduk di hadapannya. "Masih ingat?" Rodi mengangguk. "Sangat ingat. Dulu kamu hanya makan setengah." Rodi tertawa. "Iya, karena sisanya untuk Dini." Akila tersenyum. "Kalau sekarang?" Rodi melihat menu. "Sekarang saya bisa pesan 2 porsi." Mereka tertawa bersama. Makanan datang. Namun sebelum mulai makan, Rodi mengambil sesuatu dari sakunya. Sebuah kotak kecil. Akila terkejut. "Apa itu?" Rodi menarik napas panjang. "Saya ingin mengatakan sesuatu." Akila mulai serius. "Selama ini saya selalu menganggap ibu sebagai orang yang menyelamatkan hidup saya dan Dini." Rodi membuka kotak tersebut. "Tapi semakin lama saya mengenal ibu, saya sadar bahwa saya tidak hanya ingin mengucapkan terima kasih." Akila terdiam. "Saya ingin menemani ibu. Bukan sebagai bawahan. Bukan sebagai orang yang pernah ibu tolong." Rodi menatap mata Akila. "Tapi sebagai seseorang yang ingin berbagi hidup dengan ibu." Akila tidak langsung menjawab. Matanya berkaca-kaca. Ia mengingat malam pertama mereka bertemu. Saat itu Rodi bahkan takut memasuki restoran karena merasa dirinya tidak pantas. Sekarang pria yang sama duduk di hadapannya dengan penuh keyakinan. Akila tersenyum. "Saya sudah menunggu kamu mengatakan itu." Rodi terkejut. "Jadi?" Akila mengangguk. "Saya menerima." Rodi tersenyum lega. Malam itu menjadi awal hubungan baru bagi mereka. Beberapa waktu kemudian, Akila dan Rodi memutuskan menikah. Pernikahan mereka berlangsung sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Dini menjadi salah satu orang yang paling bahagia melihat kakaknya menikah dengan wanita yang sejak awal telah memperlakukan mereka dengan tulus. Setelah menikah, Akila dan Rodi tetap bekerja bersama. Mereka membangun sebuah program sosial melalui perusahaan untuk membantu anak-anak dan keluarga kurang mampu mendapatkan makanan serta kesempatan kerja. Rodi secara khusus meminta agar program tersebut diberi nama, 1 porsi untuk harapan. Ketika ditanya alasannya, ia hanya tersenyum. "Karena dulu 1 porsi makanan mengubah hidup saya." Akila berdiri di sampingnya. "Dan sekarang kita ingin melakukan hal yang sama untuk orang lain." Beberapa tahun kemudian, mereka kembali mengunjungi restoran tempat semuanya bermula. Rodi melihat seorang anak kecil berdiri di luar jendela, memandangi makanan di dalam restoran. Ia langsung terdiam. Akila memahami apa yang dipikirkannya. Mereka menghampiri anak tersebut dan mengajaknya masuk. Kali ini Rodi yang menarik kursi. "Duduk. Makan sampai kenyang." Anak itu menatap Rodi dengan ragu. "Benarkah saya boleh?" Rodi tersenyum. "Tentu." Akila melihat suaminya dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, keputusan kecilnya bertahun-tahun lalu ternyata tidak hanya mengubah hidup Rodi. Keputusan itu juga mengubah hidupnya sendiri. Semuanya bermula dari seorang pemuda miskin yang hanya memakan setengah porsi makanan karena ingin membawa sisanya untuk adiknya. Dan dari situlah sebuah kisah sederhana berubah menjadi perjalanan tentang perjuangan, kepercayaan, kasih sayang, dan kesempatan kedua. Rodi pernah berdiri di luar restoran karena merasa dirinya tidak pantas berada di sana. Kini ia duduk di dalam restoran yang sama bersama wanita yang menjadi pendamping hidupnya. Akila menggenggam tangan Rodi. "Kamu tahu?" "Apa?" "Dulu saya bertanya kenapa makananmu tidak dihabiskan." Rodi tersenyum. "Dan sekarang?" Akila menatapnya. "Sekarang saya bersyukur karena kamu memilih membungkusnya."
Rodi tertawa kecil. Sebab jika malam itu ia menghabiskan seluruh makanannya, mungkin mereka tidak akan pernah memiliki alasan untuk saling mengenal.